Gen Y berarti nggak apa-apa. Berarti yang lain di sini masuk Gen Z semua ya, di atas 95 sampai 2010, betul ya? Kita satu angkatan. kita pas Gen Z. Ya, saya lulus tahun 99, terus tadinya saya mau sekolah S2 sama istri saya di FSRD Seni Rupa Desain Interior. Kita mau S2 di Amerika waktu itu, tapi pas kita udah dapat sekolah, kita pulang dulu mau ngurus berkas-berkas, mau berangkat lagi udah keburu hamil. Akhirnya kita mengundurkan niat untuk sekolah S2. Kemudian tahun depannya hamil lagi. Jadi udah deh, kita fokus di punya anak aja. Alhamdulillah saya dikaruniai 5 orang anak sekarang. Umur saya sekarang 47. Alhamdulillah, dan tapi istri saya kalau bisa jangan nambah lagi kalau bisa. Tapi kalau dapat rezeki ya alhamdulillah. Kemudian setelah lulus kawin punya anak, saya bantu ibu saya almarhumah di interior. Jadi konsultan interior, saya passionnya bukan di situ. Saya lulus arsitektur hanya waktu itu ibu saya keluar adik kakak 5 juga. Semua nggak ada yang insinyur, ibu saya minta saya untuk satu-satunya yang jadi insinyur. Akhirnya saya pilih di teknik, saya keterima di UI tapi teknik industri. Kemudian saya daftar swasta di Trisakti, pilihannya arsitektur karena nggak banyak hitung-hitungan, gambar-gambar, saya kebetulan bisa gambar. Akhirnya alhamdulillah keterima, dan akhirnya saya satu-satunya dari keluarga yang insinyur. Itu emang permintaan ibu saya. Tapi saya lulus, passion saya nggak di arsitektur, tapi ilmu saya sudah ada di arsitektur. Arsitektur itu ilmu yang kayak berada di persimpangan. Ilmu hitung-hitungannya dapat, ilmu gambarnya dapat, ilmu bisnisnya dapat, ilmu tekniknya dapat, semuanya dapat. Jadi begitu lulus, kamu mau kemana aja itu bisa pilih. Kalau menurut saya, kalau dibandingin dengan teknik mesin misalnya, dia udah berkutat di mesin. Kalau mau kemana-mana agak susah. Kedokteran, lulus ya harus jadi dokter. Nah, arsitek ini saya alhamdulillah memang saran dari ibu memang luar biasa. Akhirnya saya bisa berdiri di persimpangan dan saya bisa memilih jalur hidup saya sendiri. Kemudian setelah 6 bulan jadi konsultan bantu ibu saya bantu ayah mertua saya di Jalan Talang. Itu developer dulu saya ikut bantu untuk bangun pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, Season City, dan ada beberapa desain-desain kecil yang kita develop bersama ayah mertua saya sampai detik ini kita bantu. Itu yang basic pekerjaan saya di dunia arsitektur, tapi bukan di yang konsultannya, di developernya. Nah, belajar dari pengalaman saya nggak mau coba untuk bisnis lain gitu. Akhirnya saya coba untuk bikin F&B, kopi tikum. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa jalan ke Senopati. Di situ ada coffee shop namanya Kopi Tikum di depan THT Ciranjang, Jalan Ciranjang nomor 25. Itu saya sama teman-teman bersebelas itu, dan itu pun itu awal saya untuk berbisnis di luar dari arsitektur, tapi masih berhubungan. Jadi desainnya kopi itu kita yang desain sendiri, interiornya kita desain sendiri, furniturnya kita yang desain sendiri. Jadi semuanya ada, ilmu-ilmu arsitektur masih di situlah gitu. Dan kita coba, alhamdulillah udah hampir 2 tahun 3 tahun lah. Kita mau perpanjang lagi 3 tahun lagi untuk bisnis kopi tikum, ya lumayan. Dan saya sekarang jadi punya tempat
nongkrong, tempat meeting, tempat ngundang-undang kolega, relasi, semuanya di situ. Kemudian kita juga udah punya cabang lagi di Jakarta Timur, namanya Kopi Timur, gitu. Kemudian saya juga ada bisnisnya kecil-kecilan untuk swab antigen sama antigen sama PCR. Ya, terus ada pengadaan alat-alat kesehatan, memanfaatkan pandemi ini karena kita harus twist nih bisnis kita. Kalau kita bisa bertahan dengan apa yang kita jalanin, ya kita jalan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nerusin ataupun kita mesti nunggu ini pandemi berakhir, kita harus sedikit twist bisnis kita ke arah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu sedikit pengalaman saya di organisasi. Saya lumayan. Organisasi ternyata itu ternyata penting sekali ya. Saya semua organisasi udah saya coba, sampai organisasi kuliah, SMA, Kadin, HIPMI, sampai NU saya juga coba. Pengalaman, relasi, networking itu luar biasa. Dari nggak kepikiran jadi kepikiran, dari yang nggak kenal jadi kenal, dari yang nggak tahu jadi tahu. Terutama untuk bidang saya di wirausaha. Jadi saya di perkumpulan alumni, perkumpulan SMA, di semua organisasi saya coba masukin. Kita waktu memang, cuman ya itu harus kita jalani. Jadi teman-teman jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut habis duit di organisasi, jangan takut habis waktu di organisasi, karena organisasi itu awal dari pertemanan kita, networking, dan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kamu punya duit banyak, punya ilmu, pintar, segala macam. Kalau nggak punya teman, nggak punya jaringan, percuma. Ya, jadi harus diseimbangkan antara ya pasti agama, keahlian, skill, sama networking. Nanti di sini ada saya jelaskan sedikit. Gen Z itu beruntung nih. Saya sedikit jelaskan mengenai Gen. Saya juga baru baca-baca kemarin Gen Z. Gen Z itu memang durasinya antara tahun 95 sampai 2010 yang kelahiran itu. Saya masuk di Gen X. Gen Z itu memang banyak banget fasilitas yang didapatkan dari internet, media sosial, segala macam. Malah ada beberapa anak-anaknya teman saya itu nggak mau sekolah karena dia udah ngerasa dapat ilmu, dapat dapat link, dapat pengetahuan dari media sosial, internet, YouTube, Facebook, segala macam. Jadi buat apa saya sekolah? Buku-buku semua ada, tinggal di Google aja, selesai gitu. Tapi kan apalagi ditambah dengan pandemi, ya ditambah dengan pandemi, semua sekolah juga online segala macam. Yang biasanya kita ketemu teman-teman, jadi semua jadi paranoid semuanya. Malah sekolah, buat apa sekolah? Ya kan udah bayar mahal, ilmu-ilmunya dari YouTube gratis gitu. Nah, tapi nggak bisa begitu juga, karena yang saya bilang tadi, networking itu dan pengalaman ketemu orang segala macam, cara menghadapi orang, nanti berhubungan, nanti ada di slide saya, berhubungan dengan dunia marketing. Itu harus kita tatap muka sama orang. Susah, mau Zoom sekarang, presentasi segala macam, pengalaman, rapat, presentasi segala macam, nggak bisa. Karena di Zoom itu kita ngerasa kita ngomong sendiri, kita nggak tahu orang tidur kalau nggak pakai kamera, dia tidur, kita didengerin apa enggak, ya walau-walau gitu. Nah itu yang pentingnya tatap muka. Nah Gen Z itu udah dijelin dengan semua fasilitas yang ada. Ada bagusnya, ada jeleknya. Ada bagusnya, jadi wawasan jadi luas. Udah lebih pintar dari generasi saya. Kalau generasi saya mesti ke perpustakaan apa segala macam. Kalau kalian udah tinggal buka internet, buka handphone segala macam, semuanya informasi tersedia. Nah, tapi kerugiannya adalah lebih individualistis. Jadi kayak autis gitu, handphone terus gitu. Kemudian nggak fokus karena terlalu banyaknya informasi, nggak fokus. Mau coba ini, besok baca lagi. Mau bisnis baju batik misalkan, terus wah ngelihat temen, ngelihat Instagram, ngelihat selebgram bisnis
kuliner, mau apa lagi ke kuliner, jadi nggak fokus saking terlalu banyaknya informasi. Tapi yang paling cocok untuk Gen Z itu memang wirausaha. Wirausaha is the best choice for Gen Z. Jadi kita masuk nih sekarang ke entrepreneur. Ya, mudah-mudahan belum ngantuk nih. Semangat nggak? Ya, semangat dong. Ntar kita kerja bareng. Ya. Oke. Apa itu entrepreneur? Ada yang tahu nggak entrepreneur itu apa? Kalau ada yang tahu nanti dapat hadiah voucher di Kopi Tikung bisa. Bawa teman-temannya 5 orang boleh. Bawa pacar tapi jangan bawa temannya pacar, bahaya. Apa arti entrepreneur? Nanti saya ada pertanyaan lagi. Apa perbedaan pegawai, pengusaha dan entrepreneur? Entrepreneur itu wirausaha. Ada yang tahu nggak? Wah, nggak ada yang doyan kopi berarti. Ya, boleh. Apa? Kita bikin manis. Next. Jadi entrepreneur itu orang yang melakukan aktivitas usaha dengan berinovasi, berkreasi, dan menciptakan pasarnya sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Ini entrepreneur, ini berusaha. Kalau pegawai, dia kerja di kantoran, ikut bosnya. Kalau pengusaha, dia ngikut pasar yang ada. Dia tidak meng-create sesuatu, itu pengusaha. Entrepreneur, dia meng-create sesuatu. Meng-create sesuatu untuk dia jalankan, untuk dia pasarkan, untuk mencapai tujuannya dia. Slide berikutnya, Pak. Entrepreneur itu memilih dan menjalankan ide bisnisnya yang unik dan berbeda dengan orang lain. Ini yang kuncinya sebenarnya. Yang beda dari pengusaha. Dia menciptakan sesuatu yang unik, yang beda dengan yang lainnya, dengan resiko yang akan dia tanggung, laku atau nggak laku, itu resikonya yang dia harus ditanggungi, dan dia bersedia untuk menanggung itu di luar dari pasar yang lagi booming. Misalkan sekarang lagi kopi jamur, jadi nggak mau, dia passionnya nggak di kopi, dia passionnya ada di bikin casing handphone gitu. Tapi dia fokus di casing handphone, dia pikirin semuanya marketingnya, dia bisa sukses di situ. Itu namanya entrepreneurship. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Jadi dia menciptakan bisnis plan, menciptakan hitung-hitungan bisnis, proyeksi segala macam. Dia mengambilkan keputusan berdasarkan feelingnya dia. Kalau pengusaha itu, kalau misalnya pengusaha bengkel atau pengusaha furniture, itu udah ketakar. Paling harga furniture berapa, paling bengkel mobil berapa, harga ban berapa, segala itu udah ketakar. Itu menurut harga pasar dan menurut demand di pasar. Nah, kalau kita menurut feelingnya apa nih yang bisa kita pasarkan menurut keahlian kita. Jadi mampu merubah resiko, kerugian segala macam menjadi balik lagi menjadi peluang usahanya mereka. Itu entrepreneur. Ini Kopi Tikung saya. Tapi sekarang udah nggak gitu desainnya. Next Pak. Nah, jadi di bawah itu yang generasi-generasi sebelumnya. Umur 20 menjadi pegawai, udah dia nyaman di pegawai. Ya terima gaji, terima bonus, terima segala macam. Umur 55 baru dia mulai usaha dari tabungannya. Kalau masih ada tabungannya, kalau udah habis pusing dia. Kayak saya punya dosen, dia udah nyaman banget di kehidupan dosennya. Kemudian setelah umur 60-65 tahun dia pensiun, dia nggak punya bisnis sampingan selama dia menjadi dosen. Akhirnya dengan tunjangan yang hanya nggak seberapa, dia sekarang bingung gimana nerusin hidupnya dia tanpa ada bekal tabungan dari bisnis sewaktu dia jadi dosen. Untung anaknya berhasil, jadi disubsidi oleh anaknya. Nah, yang di atas itu adalah wirausaha. Umur 20 menjadi pegawai, 10
10 tahun untuk ngikutin, untuk mengambil ilmunya, pengalamannya, networkingnya. Setelah itu dia mulai usaha, mau dia tetap jadi pegawai, mau dia side job sama usahanya, yang penting dia udah harus start mulai usaha, supaya nanti di umur 55 ke atas dia udah bisa menikmati tanpa harus kerja lagi. Jadi udah kayak ATM aja tuh, penghasilannya udah datang, udah ngalir, terus jadi dia udah nggak usah pusing-pusing lagi kerja, udah nggak usah pusing-pusing lagi cari duit yang datang ke dia. Itu yang kita mau minta teman-teman di Gen Z ini untuk begitu sekarang. Ya, next. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai entrepreneur? Nextnya, harus berani memulai. Berani memulai ini memang jadi kendala utama. Ya kan, kita ragu nih, aduh, duit pas-pasan. Ya kan, duit pas-pasan, skill pas-pasan, teman pas-pasan, semuanya serba pas-pasan. Jadi itu yang takut, mundur maju. Berani memulai, modal kecil nggak apa-apa, yang penting mulai dulu, berani dulu. Karena salah satu guru kita itu adalah gagal. Kalau nggak pernah gagal ya udah, nggak bakal kita tahu mana kapan salah, kapan benar. Kemudian gigih dan kerja keras. Gigih ini juga penting, ulet. Begitu jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jadi jangan udah kehidupan nyaman, jatuh, nangis, minta uang ke orang tua lagi. Jangan gitu. Gigih, kerja keras, gigih, kerja keras. Kemudian kreatif. Nah ini juga penting. Teman-teman di sini pasti udah sering buka toko-toko online, Tokopedia, Bukalapak, toko online store deh, pakaian, kuliner segala macam. Itu udah jutaan, udah puluhan juta mungkin. Kalau kita nggak punya satu ciri khas dari produk kita, selesai udah. Ya, kita harus tahu dulu nih, kita harus kreatif, inovatif, mau create apa kita, ya kan? Create sesuatu yang orang bilang jelek, tapi itu terpakai gitu. Jelek itu belum tentu nggak laku loh. Jelek itu bisa paling laku, paling bagus itu belum tentu nggak laku, belum tentu laku juga, karena yang bagus banyak gitu. Tapi yang unik nggak terlalu banyak. Kemudian melihat masa depan. Jadi kalau bisnis itu jangan hanya jualan dapat untung selesai. Itu pengusaha namanya. Nah kalau wirausaha itu sustainable, itu diperhatiin. Jadi nanti bisa. Ya sekarang kalau pengusaha developer besar kayak Sinarmas, kayak Agung Podomoro, Agung Sedayu, kalau di dunia saya ya, itu bikin bisnis dan pelebaran sayap sampai generasi anak-anaknya itu bisa jalan terus. Itu yang penting. Itu yang harus kita pikirin. Jadi jangan hanya mikirin kamu, suami kamu, pacar kamu segala macam hanya untuk teman-teman kamu, hanya untuk di generasi kamu aja. Mesti pikirin generasi yang berikutnya, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, gimana bisnis kamu bisa diterusin oleh mereka. Cari, gali terus, jangan sampai berhenti. Kemudian persuasi. Kalau kamu bikin sesuatu yang unik, itu pasti harus pintar ngomong, ya kan? Barang unik, orang nggak ngerti. Misalkan casing handphone dibuat dari casing handphone banyak dari karet. Teman saya ada, grup saya juga, dia bikin casing dari resin. Jadi kayak diisi. Saya juga susah jelasin, nanti kita adain workshop aja untuk itu. Itu warna-warnanya bisa aneh-aneh gitu. Nah, kalau buat saya lucu, ya lucu dalam arti kata buat generasi saya, wah ini sih nggak kepake ya. Tapi karena ini cocok dengan anak-anak milenial maupun Gen Z, terus kita bisa ngejelasinnya dengan gathering atau dengan ngelobi sana, ngelobi sini, cara jualinnya ramah segala macam, itu orang jadi yang nggak suka jadi suka gitu lah, ya kan? Itu